Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabar kalian? Budi berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu sebagai ikhtiar batiniah kita. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu mengiringi kita. Ala hadiniya bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, di bab ketiga kita akan membahas tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Pada bab 3 kita akan memahami tentang perilaku jujur dan adil, memahami tentang dalil nakli baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis tentang perilaku jujur dan adil. Selanjutnya yaitu cara menerapkan perilaku jujur dan adil serta melaksanakan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Wahai anak-anakku yang soleh-solehah, pernahkah kalian dibohongi teman? Bagaimana perasaan kalian ketika itu? Tentu, ketika kita dibohongi oleh teman, maka ada perasaan sakit hati dan benci kepada teman tersebut. Demikianlah, berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci, saling tidak percaya lagi. Sungguh, jika ini terjadi dalam kehidupan kita, maka akan kacau dan kehidupan kita penuh dengan perselisihan. Maka berperilakulah jujur kepada siapapun. Dengan berperilaku jujur, kalian akan memiliki banyak teman dan dipercaya orang lain. Kejujuran akan membimbing seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan tentunya akan membimbing kepada surga. Ada lagi contoh di lingkungan kita. Setiap hari media elektronik dan media cetak memberitakan peristiwa tentang rakyat kecil berjuang mencari keadilan. Mulai dari pembantu rumah tangga diperlakukan tidak adil oleh majikan, hingga buruh-buruh perusahaan yang dipermainkan oleh pengusaha. Mulai dari gaji yang sangat tidak layak, jam kerja yang sangat overload. Mereka berjuang dengan penuh harapan supaya hak-haknya diberikan. Semua ini menggambarkan bahwa setiap orang sesungguhnya ingin diperlakukan dengan adil. Bukankah Pancasila, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Keadilan merupakan modal dasar mencapai kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan dengan penuh kesungguhan. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, perhatikan gambar berikut. Pernahkah kita melihat sebuah pengumuman telah ditemukan sebuah dompet berwarna coklat beserta kartu pelajar dan surat-surat penting? Bagi yang merasa kehilangan, dimohon menghubungi petugas. Salah satu bentuk pengumuman seperti ini layaknya kita dapatkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kita. Apabila kita menemukan sesuatu, layaknya kita membuat pengumuman agar publik tahu bahwa kita telah menemukan suatu barang dan ikhtiar kita agar barang tersebut kembali kepada yang lebih berhak. Baik, gambar kedua, ada warung kejujuran. Pernahkah kita menemui warung kejujuran baik di sekolah maupun di masyarakat? Ya, ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk menumbuhkan sikap jujur. Jadi mengambil kue lalu bayar di sini dan mengambil uang kembalian sesuai dengan apa yang dibayarkan. Ingat anak-anak, janji yang ditepati adalah kunci dari kepercayaan. Karena sesungguhnya kepercayaan itu sangat mahal harganya.
Sekali orang tidak dipercaya, maka akan selamanya dia akan dicap sebagai pembohong. Baik, anak-anakku yang sholih-sholihah, kita lihat definisi atau pengertian dari jujur. Pengertian jujur dilihat dari segi bahasa adalah mengakui, berkata, ataupun memberi sesuatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan kenyataannya, tidak ditambahi atau dikurangi. Bagaimana surat cinta Allah di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, artinya, orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian Al-Ma'idah ayat 8. Baik, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Baik anak-anakku, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang bisa berperilaku jujur. Selanjutnya adalah pengertian adil. Kata adil secara bahasa artinya sama berat, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Sedangkan secara istilah, adil diartikan dengan sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil kadang diartikan dengan seimbang, benar, tebusan, atau memberikan segala sesuatu kepada yang berhak. Di dalam surat An-Nahl, surat cinta Allah kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Di dalam surat An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Baik, anak-anakku yang sholih-sholihah, kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Rakyat jelata merindukan pemimpin yang adil, seorang tersangka merindukan keadilan seorang dari hakim, seorang atlet menginginkan wasit yang adil dalam pertandingan. Demikianlah keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bahkan doa seorang pemimpin yang adil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Mudah-mudahan anak-anakku kalian termasuk calon-calon pemimpin yang dapat bersikap jujur dan adil. Itu harapan Budia dan harapan kita semuanya.
Baik anak-anakku, setelah memahami definisi dan dalil nakli tentang adil dan jujur, maka tugas kalian adalah menyebutkan contoh-contoh masing perilaku jujur dan adil yang dapat kita terapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Silakan menyebutkan masing-masing contoh satu saja di lingkungan rumah, satu, di lingkungan sekolah, satu, dan di lingkungan masyarakat, satu. Baik, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.